Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anika Rizkilia. Saya dari kelas Perbankan Syariah 2C. Saya dari kelompok 8, materi tentang konsep kepemilikan dalam Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kepemilikan. Kepemilikan sebenarnya berasal dari bahasa Arab yang terambil dari kata malaka yang berarti memiliki. Dalam bahasa Arab, milk berarti kepenguasaan orang terhadap sesuatu barang atau harta, dan barang tersebut dalam genggamannya baik secara real maupun secara hukum. Dimensi kepenguasaan ini direfleksikan dalam bentuk bahwa orang yang memiliki sesuatu barang berarti mempunyai kekuasaan terhadap barang tersebut, sehingga ia dapat mempergunakannya menurut kehendaknya dan tidak ada orang lain, baik secara individual maupun secara kelembagaannya, yang dapat menghalang-halanginya dari memanfaatkan barang yang dimilikinya itu. Para fuqaha memberikan batasan-batasan syar'i kepemilikan dengan berbagai ungkapan yang memiliki inti pengertian yang sama. Di antara yang paling terkenal adalah definisi kepemilikan yang mengatakan bahwa milik adalah hubungan khusus seseorang dengan sesuatu barang, di mana orang lain terhalang untuk memasuki hubungan ini, dan si pempunya berkuasa untuk memanfaatkannya selama tidak ada hambatan legal yang menghalanginya. Islam juga menolak kepemilikan adalah hak bersama. Islam sangat mengakui dan tidak menentang bahwa kepentingan umum harus dipertimbangkan dan didahulukan daripada kepentingan sekelompok kecil atau segelintir orang, sebab mempertimbangkan kemaslahatan umum adalah satu hal yang harus diterima dalam rumusan kepemilikan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pandangan Islam terhadap kepemilikan. Islam memiliki suatu pandangan yang khas mengenai masalah kepemilikan, yang berbeda dengan pandangan kapitalisme dan sosialisme. Harta benda menurut Islam bukanlah milik pribadi atau kapitalisme, dan bukan pula milik bersama atau sosialisme, melainkan milik Allah, sebab ia dielaborasi dari Al-Quran dan Sunnah. Konsep kepemilikan dalam ajaran Islam berangkat dari pandangan bahwa manusia memiliki kecenderungan dasar atau fitrah untuk memiliki sesuatu harta secara individual, tetapi juga membutuhkan pihak lain dalam kehidupan sosialnya. Harta atau kekayaan yang telah dianugerahkannya di alam semesta ini merupakan pemberian dari Allah kepada manusia untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya guna kesejahteraan seluruh umat manusia secara ekonomi, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah pencipta, pengatur, dan pemilik segala yang ada di dalam semesta ini. Seseorang yang memperoleh harta pada hakikatnya hanya menerima titipan sebagai amanat untuk disalurkan dan dibelanjakan sesuai dengan kehendak pemiliknya, baik dalam pengembangan harta maupun penggunaannya. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pada mulanya manusialah yang berwenang menggunakan harta tersebut secara proporsional menjadi milik individu, milik kolektif, dan milik negara, sesuai dengan tingkat kepentingan dan urgensinya masing-masing melalui cara-cara yang dibenarkan. Sebab sejak semula Allah SWT telah menetapkan bahwa harta yang dianugerahkannya adalah diperuntukkan buat manusia di muka bumi ini guna memenuhi kepentingannya. Di samping itu, Islam telah mengatur dengan jelas bagaimana suatu hak milik dapat diperoleh secara sah dan pantas. Sebaliknya, Islam melarang perampasan atau perampokan atas suatu hak milik, sehingga menimbulkan ketidakadilan atau kezaliman atau penindasan atas sesuatu pihak dengan pihak lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisha Munggida. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Anika Rizkilia. Klarifikasi kepemilikan dalam ekonomi Islam. Yang pertama, kepemilikan pribadi. Kepemilikan pribadi ialah hukum syara yang berlaku bagi zat ataupun kegunaan tertentu yang memungkinkan pemiliknya untuk memanfaatkan barang tersebut,
serta memperoleh kompensasi baik karena diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa ataupun karena dikonsumsi dari barang tersebut. Adanya wewenang kepada manusia untuk membelanjakan, menafkahkan, dan melakukan berbagai bentuk transaksi atas harta yang dimiliki, seperti jual beli, gadai, sewa menyewa, hibah, wasiat, dan lain-lain adalah merupakan bukti pengakuan Islam terhadap adanya hak kepemilikan individu. Karena kepemilikan merupakan izin al-syar'i untuk memanfaatkan suatu benda, maka kepemilikan atas suatu benda tidak semata-mata berasal dari benda itu sendiri ataupun karena karakter dasarnya. Yang kedua, kepemilikan umum. Kepemilikan umum adalah izin al-syar'i kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan benda atau barang. Sedangkan benda-benda yang tergolong kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh al-syar'i sebagai benda-benda yang dimiliki suatu komunitas secara bersama-sama dan tidak boleh dikuasai oleh hanya satu orang saja. Karena milik umum, maka setiap individu dapat memanfaatkannya, namun dilarang memilikinya. Benda-benda yang termasuk ke dalam kepemilikan umum sebagai berikut. Yang pertama merupakan fasilitas umum. Kalau tidak ada di dalam suatu negeri atau suatu komunitas, maka akan menyebabkan sengketa dalam mencarinya. 2. Barang tambang yang tidak terbatas jumlahnya. Ketiga, sumber daya alam yang bersifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu secara perorangan. Yang ketiga, kepemilikan negara. Kepemilikan negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslim, sementara pengelolaannya menjadi wewenang negara. Al-Syar'i telah menentukan harta-harta sebagai milik negara. Negara berhak mengelola sesuai dengan pandangan dan ijtihad. Perbedaan antara harta kepemilikan umum dan negara adalah harta kepemilikan umum pada dasarnya tidak dapat diberikan negara kepada individu, sedangkan harta kepemilikan negara dapat diberikan kepada individu sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudarsi. Di sini saya akan menjelaskan sebab-sebab kepemilikan dalam Islam. Kepemilikan dalam Islam yang sah menurut Islam adalah kepemilikan yang terlahir dari proses yang disahkan syariah. Kepemilikan menurut pandangan fiqh Islam terjadi karena menjaga hak umum. Transaksi pemindahan hak dan penggantian posisi kepemilikan. Menurut Taqiyuddin An-Nabhani dikatakan bahwa sebab-sebab kepemilikan atas suatu barang yang dapat diperoleh melalui sebab ada 5 sebab. Yang pertama, bekerja, al-amal. Kata bekerja wujudnya sangat luas, bermacam-macam jenisnya, bentuknya pun beragam, serta hasilnya pun berbeda-beda. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan bekerja tersebut secara mutlak. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak menetapkan bekerja tersebut dengan bentuk yang sangat umum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut menetapkan dalam bentuk kerja-kerja tertentu yang layak untuk dijadikan sebagai sebab kepemilikan. Bentuk-bentuk kerja yang disyaratkan sekaligus bisa dijadikan sebagai sebab pemilikan harta antara lain. Yang pertama, menghidupkan tanah mati. Tanah mati adalah tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak dimanfaatkan oleh seorang pun. Sedangkan yang dimaksud dengan menghidupkannya adalah mengolahnya dengan menanaminya. Yang kedua, menggali kandungan bumi. Yang termasuk kategori bekerja adalah menggali apa terkandung di dalam perut bumi, yang bukan merupakan harta yang dibutuhkan oleh suatu komunitas atau publik atau disebut rikas. Adapun jika harta temuan, harta galian tersebut merupakan hak milik umum atau collective property. Apabila harta tersebut asli namun tidak dibutuhkan oleh suatu komunitas atau publik, semisal ada seorang pemukul batu yang berhasil menggali batu bangunan dari sana. Kemudian berburu. Berburu termasuk dalam kategori bekerja. Misalnya berburu ikan, mutiara, batu permata, bunga, karang, serta harta yang diperoleh dari hasil buruan laut lainnya. Kemudian maklar atau samsyarah. Simsyar, broker atau pialang adalah sebutan bagi orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah, baik untuk keperluan menjual maupun membelikan. Sebutan ini juga layak dipakai untuk orang yang mencarikan menunjukkan orang lain.
Makelar atau samsyarah termasuk dalam kategori bekerja yang bisa dipergunakan untuk memiliki harta secara sah menurut syarak. Kemudian mudarobah atau bagi hasil. Mudarobah adalah perseroan kerjasama antara dua orang dalam suatu perdagangan, di mana modal investasi finansial dari suatu pihak, sedangkan pihak lain memberikan tenaga atau amal. Dalam sistem mudarobah, pihak pengelola sebab mudarobah bagi pihak pengelola termasuk adalah kategori bekerja serta merupakan salah satu sebab kepemilikan. Kemudian musyakot atau farwan kebun. Musyakot adalah seseorang menyerahkan pepohonan kebun kepada orang lain agar ia mengurus dan merawatnya dengan mendapatkan kompensasi berupa bagian dari hasil panennya. Dengan demikian, kebolehannya oleh syarak ijarah atau kontrak kerja. Islam memperbolehkan seseorang untuk mengontrak tenaga para pekerja atau buruh agar mereka bekerja untuk orang tersebut. Ijarah adalah pemilikan jasa dari seorang ajir atau orang yang dikontrak tenaganya oleh mustajir atau orang-orang yang mengontrak tenaga. Kemudian yang kedua yaitu pewarisan atau al-irth, yang termasuk dalam kategori sebab-sebab pemilikan harta adalah pewarisan, yaitu pemindahan hak kepemilikan dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya, sehingga ahli warisnya menjadi sah untuk memiliki harta warisan tersebut. Yang ketiga, kemudian pemberian negara yang diberikan kepada rakyat. Yang termasuk dalam kategori sebab kepemilikan adalah pemberian negara kepada rakyatnya yang diambilkan dari harta baitul mal. Yang keempat yaitu harta yang diperoleh oleh seseorang dengan tanpa mengeluarkan harta atau tenaga apapun. Dalam hal ini mencakup 5 hal. Yang pertama yaitu hubungan pribadi antara sebagian orang dengan sebagian yang lain, baik harta yang diperoleh karena hubungan ketika masih hidup seperti hibah dan hadiah ataupun sepeninggal mereka seperti wasiat. Kemudian yang kedua yaitu kepemilikan harta sebagai ganti rugi atau kompensasi dari kemudaratan yang menimpa seseorang, semisal diat orang yang terbunuh dan diat luka karena dilukai orang. Kemudian yang ketiga mendapatkan mahar berikut hal-hal yang diperoleh melalui akad nikah. Kemudian yang keempat luqotah atau barang temuan. Kemudian yang kelima yaitu santunan yang diberikan kepada khalifah dan orang-orang disamakan statusnya. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.